Dari Ibu Mira ini Pak Pendeta di Jakarta. Selamat malam Pendeta, saya ingin bertanya, kenapa Tuhan menciptakan malaikat itu berbeda? Ada yang lebih cantik dan tidak. Bukankah Sang Pencipta tahu bahwa itu akan membuat dosa? Nah, silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Kita baca dulu di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ibrani 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 Pak Pendeta. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Terima kasih. Dikatakan manusia diciptakan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ya, artinya semua malaikat itu sama. Karena dikatakan sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Tapi ada yang unik dengan Lucifer ini. Karena dia menurut Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, secara misterius keinginan untuk sama bahkan lebih tinggi dari Allah itu muncul di dalam hatinya. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-28 ia digambarkan dengan berbagai macam gambaran di mana ia itu adalah malaikat yang indah. Apakah dia itu yang paling indah dari yang lain-lain? Tidak ada catatan Alkitab yang mengatakan dia paling indah. Kalau dia paling cantik, apakah ada yang kurang cantik? Atau kalau dia paling tampan, apa ada yang kurang tampan? Semua malaikat sama. Tetapi karena ada catatan di dalam Alkitab yang menerangkan secara tersirat tentang asal-usul dosa, khususnya di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-13, di mana ia berkata dalam hatinya, aku ingin naik menyamai yang maha tinggi, bahkan mendirikan tahtaku melebihi yang maha tinggi, aku akan dalam hati Lucifer. Karena digambarkan tentang asal-usul dosa yang misterius timbul di dalam hati Lucifer, maka gambaran tentang malaikat yang detail itu hanya tentang Lucifer. Sedangkan untuk malaikat Gabriel sekalipun yang disebutkan di dalam buku Daniel pasal yang ke-9 atau dalam buku Lukas pasal 1, malaikat Gabriel, malaikat yang sangat terkenal juga dan mempunyai peran-peran yang sangat penting di dalam menerangkan nubuatan, di dalam menjawab, dalam memberikan jawaban doa, karena ia diutus Tuhan untuk memberikan jawaban doa kepada umat-umatnya. Ada ceritanya dalam Lukas pasal yang pertama itu. Walaupun demikian, tugasnya penting. Tetapi Gabriel tidak digambarkan betapa ia tampan atau indah, seperti apa bentuknya, tidak digambarkan dengan rinci. Tetapi yang digambarkan dengan rinci adalah Lucifer. Kenapa? Karena penulis-penulis Alkitab, khususnya Yesaya, Yeskiel, mendapatkan ilham dari Roh Kudus untuk memberikan gambaran tentang bagaimana ia yang diciptakan sempurna. Sejak awalnya tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di dalam dirinya. Tetapi oleh karena apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka ia pun menjadi sombong dan ia jatuh ke dalam dosa. Jangan kita katakan kepada Tuhan, kalau begitu jadikan saja malaikat-malaikat itu jelek, supaya tidak ada kemungkinan untuk menjadi sombong karena mereka itu jelek atau buruk rupa seperti yang biasa manusia gambarkan. Mereka adalah ciptaan Allah yang sempurna. Coba kita ambil Adam dan Hawa. Mereka diciptakan dengan sangat sempurna. Tetapi apakah mereka menyombongkan kesempurnaan mereka sehingga mereka jatuh dalam dosa?
bagi mereka pasalnya beda lagi. Bukan karena mereka ingin karena mereka sombong atau karena mereka tampan, Adam tampan dan Hawa cantik, makanya mereka berdosa. Bukan karena kesempurnaan mereka itu berdosa. Justru Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka merasa mereka belum sempurna dan mereka mau menjadi sama seperti Allah yang sempurna dan tahu tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi dengan demikian kita tidak bisa mengatakan, waduh, ini adalah kesalahan dari pencipta. Kalau dia sudah tahu bahwa Lucifer ini akan sombong karena kecantikannya, kenapa ia harus membuat dia tampan atau indah? Analogi yang sama kita bisa katakan, aduh, kenapa Tuhan menempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman itu, kalau dia sudah tahu pada akhirnya Hawa akan memakannya. Semua ini adalah pilihan. Lucifer dalam kurun waktu yang cukup panjang mendapatkan kesempatan untuk sadar dari pikirannya yang sudah sesat, tetapi ia tetap memanjakan pikirannya itu sehingga ia pada akhirnya memberontak melawan Allah. Terima kasih.